Selamat pagi, siang, malam. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas data science kami dari dosen pengampu Bu Christine Dewi dengan topik Early Stage Diabetes Prediction. Dan kelompok kami terdiri dari rekan saya. Nama saya Nopan dengan NIM 97 2024 201. Nama saya Mutiara Trulitania Mince dengan NIM 97 2024 203. Pada saat ini presentasi kami akan dibagi dua. Saya akan menjelaskan di bagian PPT, kemudian rekan saya akan menjelaskan di bagian implementasi coding. Yang pertama, masalah tersebut termasuk dalam supervised learning atau unsupervised learning. Prediksi resiko diabetes tahap awal termasuk dalam supervised learning karena data yang digunakan sudah memiliki label atau target berupa status apakah seorang beresiko diabetes atau tidak. Kemudian model dilatih untuk mempelajari hubungan antara variabel input seperti kadar glukosa, tekanan darah, dan BMI dengan label tersebut. Tujuannya adalah agar model mampu memprediksi resiko diabetes pada pasien baru berdasarkan pola dari data berlabel. Oleh karena itu, pendekatan supervised learning paling sesuai digunakan dalam kasus ini. Selanjutnya, yang kedua, jelaskan mengenai dataset, sumbernya dari mana, berapa atributnya, dan berapa instansnya. Dataset yang kami gunakan yaitu Early Stage Diabetes Risk Prediction Dataset yang berasal dari platform Kaggle dengan tautan sebagai berikut. Kemudian dataset ini berisi hasil survei medis yang bertujuan untuk mengklasifikasi apakah seseorang beresiko mengalami diabetes tahap awal atau tidak. Untuk datasetnya sendiri terdiri dari 520 sampel dan ada 17 atribut sebagai berikut. Selanjutnya, jelaskan metode machine learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk metode machine learning yang kami gunakan ada 5, yaitu yang pertama Decision Tree, Random Forest, XGBoost, LightGBM, dan CatBoost. Untuk penjelasannya sendiri dapat dibaca di slide. Selanjutnya, metode apa yang paling optimal dan jelaskan alasannya. Untuk metode paling optimal di penelitian ini yaitu Random Forest. Jadi berdasarkan hasil visualisasi yang ditampilkan, Random Forest ini memiliki akurasi sebesar 94,29%. Metode Random Forest lebih cocok untuk penelitian Early Stage Diabetes Prediction karena memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menangani data kompleks dan bervariasi. Random Forest bekerja dengan membangun banyak decision tree dan menggabungkan hasilnya sehingga mampu memberikan prediksi yang lebih stabil dan akurat dibandingkan model tunggal. Model ini dapat menangani fitur numerik serta tidak terlalu sensitif terhadap nilai-nilai yang hilang. Dan dalam konteks prediksi diabetes tahap awal, kemampuan Random Forest untuk mengenali pola nonlinear dan interaksi antar gejala membuatnya lebih unggul dalam menghasilkan akurasi tinggi. Selanjutnya, apa kesimpulan dari case study yang diberikan? Jadi untuk kesimpulannya, algoritma machine learning yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Decision Tree, Random Forest, XGBoost, LightGBM, dan CatBoost mampu melakukan klasifikasi dengan tingkat akurasi yang cukup baik, namun memiliki performa yang berbeda-beda. Dari hasil perbandingan, Random Forest menunjukkan akurasi tertinggi yaitu 94,29%. Dan disimpulkan bahwa metode ini paling efektif dalam memprediksi resiko diabetes tahap awal pada dataset yang digunakan. Metode berbasis ensemble learning seperti Random Forest, XGBoost, LightGBM, dan CatBoost terbukti lebih unggul dibandingkan Decision Tree karena mampu menggabungkan hasil dari banyak model untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan stabilitas prediksi. Dengan demikian, Random Forest dapat direkomendasikan sebagai metode paling optimal dalam penelitian ini
karena memberikan hasil yang paling akurat, stabil, dan efisien dalam mengidentifikasi individu yang beresiko mengalami diabetes tahap awal. Selanjutnya jelaskan tools yang digunakan dalam mengimplementasikan kode tersebut. Untuk penelitian ini kami menggunakan Google Colab sebagai tools utama. Jadi Google Colab merupakan platform berbasis cloud yang disediakan oleh Google dan memungkinkan pengguna menjalankan kode Python secara interaktif tanpa perlu melakukan instalasi tambahan di komputer. Google Colab sangat cocok untuk eksperimen machine learning karena sudah dilengkapi dengan berbagai library seperti NumPy, Pandas, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya library apa yang digunakan untuk mengimplementasikan setiap algoritma yang digunakan. Jadi untuk library yang kami gunakan sebagai berikut dapat dilihat di slide. Selanjutnya untuk sumber coding yang dipakai. Kami menggunakan dua sumber coding dari Kaggle dengan tautan sebagai berikut, dan ketika ada error atau kesalahan dalam pengkodean, kami melakukan research di ChatGPT. Selanjutnya untuk implementasi kode akan dijelaskan oleh rekan saya, Nopan. Baik, selanjutnya adalah untuk implementasi kode yang kami gunakan dalam melakukan prediction terhadap penyakit diabetes dengan menggunakan beberapa model tadi yang sudah disebutkan. Untuk pertama-tama kami mengimport beberapa library yang digunakan seperti Pandas, NumPy, kemudian juga dari Train, TestSplit, kemudian dari label encoder, dan ada dari Matrix, kemudian ada Smooth juga. Kemudian setelah itu kami melakukan load data untuk menampilkan data yang kami gunakan. Di sini ada beberapa kolom dalam data seperti age, gender, polyuria, kemudian dari beberapa lagi yang juga ada dari kelas itu yang menunjukkan bahwa penderita itu positif atau negatif. Kemudian setelah itu kami melakukan pengecekan pada nilai yang missing value, dan setelahnya kami melakukan pengecekan pada nilai duplikat. Di sini untuk nilai duplikatnya ada di 269. Dan setelah itu kami menghapus nilai duplikat sehingga hasilnya 0. Kemudian setelah itu kami melakukan processing data. Pertama kami melakukan pengecekan data tipe pada dataset yang kami gunakan. Itu awalnya datanya berbentuk objek, kemudian untuk umur itu integer. Nah setelah itu kami melakukan pengecekan juga pada data unik dari setiap kolom, yang dimana di beberapa kolom seperti gender itu memiliki dua jenis saja, yaitu tadi male dan female. Kemudian dari beberapa yang lainnya juga tadi yes dan no. Kemudian dari kelas targetnya tadi adalah positif dan negatif. Kemudian setelah itu kami melakukan encoder label, dimana dari dataset yang tipenya objek kami ubah ke dalam bentuk integer atau numerik sehingga bisa diterapkan di model nanti. Nah setelah itu kami melakukan pengecekan setelah dilakukan label encoder tadi, dan hasilnya untuk setiap kolom yang ada di dataset itu bernilai integer. Nah untuk hasilnya seperti ini. Untuk nilai dari gender seperti 1 itu adalah male, kemudian yang 0 berarti female. Dan kemudian juga untuk nilai-nilai seperti yes tadi itu adalah 1, kemudian untuk yang no itu 0. Kemudian ada juga nanti yang di kelas seperti positif itu 1 dan yang kelas negatif itu 0. Kemudian kami menampilkan berapa jumlah data yang kami gunakan. Dari hasil itu 251 data dan 17 kolom. Nah setelah itu kami memisahkan antara fitur dan target
yang akan kami terapkan nanti, yaitu targetnya yang kami pisahkan adalah target kelas. Setelah itu kami melakukan pengecekan yang di kelas positif itu ada 173 data. Kemudian yang kelas negatif atau kelas yang 0 itu di 78 data. Dari sini dalam hasil tampilan yang menunjukkan beberapa kelas positif dan negatif ini, datanya tidak seimbang, sehingga kami melakukan proses smooth data sehingga datanya nanti bisa seimbang. Sehingga untuk data positif dan negatif itu di 173 data. Setelah itu kami akan melakukan proses pembagian data untuk data training dan data testing. Untuk test size-nya itu di 0,2 atau di 20% untuk data testing dan 80% untuk di data training. Sehingga hasilnya di 276 data training, kemudian di 70 itu data testing. Dan setelah itu kami akan melakukan penerapan modelnya. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menginstal untuk CatBoost, kemudian mengimport beberapa library untuk model seperti Decision Tree, Random Forest, dan model lainnya. Untuk prediksinya kami tampilan dari Random Forest seperti ini, yang menampilkan akurasinya di 94,28%. Dan juga menampilkan beberapa classification report seperti precision, recall, dan F1 score. Kami juga menampilkan dari hasil confusion metric, di mana prediksi dari model random forest untuk yang kelas negatif ada 3 data yang salah prediksi, yang ternyata itu adalah data aslinya adalah data dengan label positif. Begitu juga untuk yang prediksi dari model dari label positif, 1 data yang diprediksi itu salah, yang ternyata itu adalah data dari label negatif. Kemudian setelah itu kami menerapkan model decision tree untuk hasil akurasinya di 82,85%. Dan juga untuk tampilan dari confusion matrix seperti ini. Untuk penjelasannya sama seperti yang dijelaskan pada confusion metric pada random forest tadi. Kemudian setelah itu kami menerapkan model dari XGBoost. Untuk akurasinya sendiri itu di 92,85%. Dan untuk tampilan dari confusion metric XGBoost seperti ini. Dan setelah itu kami menerapkan model dari CatBoost dengan akurasi di 91,42%. Dan untuk tampilan dari confusion metric dari model CatBoost seperti ini. Dan model yang terakhir adalah LikeGBM. Untuk hasil akurasinya di 90,0%. Kemudian untuk tampilan confusion metric untuk model LikeGBM seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kami setelah menerapkan kelima model itu, kami menampilkan visual dari perbandingan 5 model tersebut. Dalam hasilnya, random forest itu memiliki akurasi yang tertinggi dari 4 model lainnya dalam prediction diabetes ini, dengan nilai di 94,29%. Sedangkan untuk akurasi yang terendah itu di model decision tree dengan akurasi di 82,86%. Kemudian yang sudah dijelaskan tadi di PPT bahwa kami menggunakan 2 sumber untuk kode program yang kami gunakan. Yang pertama itu dari AI ChatGPT, kemudian juga dari 2 dari Kaggle yang dapat diakses dari beberapa tautan ini. Kemudian dataset yang kami gunakan juga dari Kaggle dengan link tautan seperti ini yang dapat diakses. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.